Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Deka. Gimana kabarnya teman-teman? Benar-benar semua semoga sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih untuk teman-teman benar-benar semua yang udah ngeklik video ini. Selamat sore. Di video kali ini aku akan membagikan kegiatan aku dari sore hari ke malam hari. Jadi di sini kita udah pada mandi sore. Terus ini lagi main lihat burung. Jadi di blok aku yang lumayan nggak jauh dari rumah, itu tuh masih banyak yang pada kosong. Memang udah punya orang tapi belum dihuni gitu. Jadi kita main di sini dikarenakan banyak burung di sini, dan adik Kara tuh senang banget dia kalau main ke sini. Seandainya dia minta keluar pasti arahnya ke sini, nggak yang ke arah keramaian gitu yang udah rame, nggak tahu kenapa. Jadi dia itu tipe-tipe yang nggak suka keramaian. Jadi dia lebih suka tempat-tempat sepi seperti ini. Kalau misalnya di tempat rame dia udah diem aja. Jangankan untuk ketawa, senyum aja enggak. Dan di sini alhamdulillah ini masih adem banget. Kita udah mandi, jadi ini lagi jalan-jalan sore aja. Kalau kakak dia lagi main kebetulan sama teman-temannya. Jadi aku cuma sama adik Kara aja. Dilanjutkan ini udah ke sore hari ke malam hari. Jadi ini tuh habis maghrib gitu. Anak-anak mau pada makan lagi, tapi lauknya udah habis. Jadi ini aku mau bikinkan nugget. Kebetulan aku tuh masih punya stokan daging ayam fillet. Aku beli 1 kilo pas hari Minggu, dan itu udah dibikin nugget sekitar berapa ya, setengah kilo lebih. Terus ini tuh masih ada lebihan gitu, seberapa, setengah kilonya kurang pokoknya mah ya. Terus ini mau aku bikinkan bumbunya aja. Aku cuma pakai bawang putih aja, terus sama kasih bumbu-bumbu yang lain. Untuk ayamnya karena masih beku, jadi aku nggak kasih tambahan batu es atau es batu pas dicoper. Jadi ini kan udah dicuci, langsung aja nih aku potong-potongin kayak gini sebelum nanti dicoper, biar dia itu lebih gampang halusnya, dikarenakan ini beku banget jadi keras. Aku sengaja sih nggak aku ituin dulu biar dia itu ada batu esnya, jadi nggak usah ditambahin batu es sih, karena kan aku nggak punya stokan batu es. Oke teman-teman, bener-bener semua lagi pada ngapain nih? Aku temenin ya melalui vlog sederhanaku ini. Aku temenin melalui kegiatan aku di malam hari. Rasanya kayak aku apa ya, meskipun udah malam tapi masih sibuk aja gitu. Rasanya 24 jam tuh kurang ya teman-teman. Bener-bener nggak ada habisnya. Masya Allah, semoga lelah kita menjadi berkah barokah, amin. Nah di sini kita lagi mau chopper dulu. Ini tuh agak keras gitu dikarenakan terlalu penuh, tapi alhamdulillah ini udah jadi nih. Langsung aja kita gaskan buat dicoper. Jadi aku pakai chopper yang kecil, soalnya kalau pakai yang gede itu kan kapasitasnya terlalu gede ya. Jadi udah aku pakai yang kecil aja, karena ini pun cukup segini nih. Jadi ini kalau udah halus baru aku ambil gitu, terus aku ituin, karena agak-agak macet-macet gitu. Aku cuma pakai telur 1 doang. Harusnya sih telurnya 2 ya minimal, tapi aku cuma ada 1. Terus mau nyuruh kakak juga udah malam. Aku kalau ke warung nih pasti semuanya diboyong. Jadi nggak berani ninggalin anak-anak sendirian gitu, meskipun mereka berdua. Takut aja gitu ninggalin mereka berdua di rumah. Pasti kalau misalkan aku ke warung atau kemana nih pasti pada ngikut, udah aku ajak semua. Jadi salah satunya ya udah deh pakai yang ada aja gitu. Kadang kalau beli-belian juga lewat grup. Ini udah aku skip aja, dan ini tuh aku tambahin pakai air teman-teman. Akhirnya dia baru tuh mau muter. Tadi mah keseret banget. Jadi udah deh aku tambahin air aja, dan alhamdulillah bisa. Ini udah selesai, mau aku aduk-aduk aja sebelum dibikin untuk nugget. Jadi ini tuh apa ya, sama sih bumbunya kayak nugget, cuma aku bentuknya agak gede teman-teman, supaya dia bisa dibikin kayak ala-ala chicken katsu gitu. Terus ini juga lumayan sih, segini cukup untuk kami berdua. Ini bisa untuk 2 harian ya teman-teman. Jadi untuk aku, anakku, dan juga suami, pokoknya kita berempat, ayam segini bisa untuk 2 hari. Ini yang waktu kemarin aku bikin. Terus itu tuh tempatnya masih ada tepung panirnya, jadi mau aku ituin aja. Terus ini lebihannya, aku beli 1 bungkus 5.000 tepung panir. Jadi aku nggak banyak-banyak nyetok tepung panir, paling aku beli 1 bungkus itu harganya 5.000, baru udah dibikin gitu. Karena kalau misalkan nyetok banyak-banyak takut ini apa sih namanya, ada binatang yang ini kutuan. Nah langsung aja di sini aku cetak pakai tutup tutup gelas seperti ini.
ini. Jadi biar apa ya, meskipun nggak sama gedenya tapi ya ada bentukannya agak lebar gitu. Udah tinggal dibikin kayak gini aja, simple banget, gampang banget, nggak yang riwah gimana, terus juga nggak terlalu ngotorin tangan gitu kan ya, karena ini untuk sendiri jadi aku nggak pakai sarung tangan ya teman-teman. Tapi ini pun aku udah cuci tangan, jadi aku tuh kalau masak ya habis megang apa dicuci tangan, habis megang apa cuci tangan kayak gitu. Jadi insyaallah ini bersih ya. Ini aku lanjutin sampai adonannya tuh habis, sampai tepung panirnya habis. Jadi ini kan cuma lebihan ya adanya, jadi yaudah deh aku mau pakein segini aja, ngabisin si tepung panir ini sedapatnya aja seadanya. Terus juga ini tuh ukurannya nggak sama, ada apa namanya, ada yang gede, ada yang kecil kayak gitu. Alhamdulillah ini cukup untuk kami. Dan di sini juga aku bentuknya tuh nggak yang kecil-kecil banget, nggak yang gede-gede banget, sedang-sedang aja, karena kalau misalkan terlalu gede dia juga nanti matang dalamnya itu susah. Nah aku tuh tipe, kami semua sih, jadi suami lebih tepatnya tipe yang suka bikin nugget tuh ya kayak gini nih, nggak dikukus dulu, karena kalau dikukus dulu mereka tuh kurang pada suka, kurang pada demen, lebih suka ya langsungan seperti ini. Nanti ini kalau misalkan udah selesai langsung dimasukin ke dalam freezer supaya dia itu agak keras gitu, nggak lembek, nggak banyak kayak gini, baru nanti digoreng seperti itu. Ini tepung panirnya udah titik penghabisan, jadi yaudah mau aku bikinkan aja. Dan ini tuh dibentuknya kecil-kecil karena udah nggak cukup. Dan ini udah selesai, dan ada lebihan adonan, ada lebihan daging gitu ya, karena aku nggak pakai tepung. Ini dimasukin aja ke freezer kayak gini nih sebelum nanti mau digoreng, nunggu dia agak keras dulu gitu, berapa menitan lah ya, nggak lama. Ada adonan sisa lebihan lah ya. Aku mau bikin pangsit dimsum, jadi ini tuh aku ada beli kulit dimsum gitu, terus masih ada lebihannya, jadi aku pakein kayak gini aja, sayang kan. Terus ini bisa direbus, bisa buat makan sama mie kayak gitu-gitu, udah enak banget. Jadi adonannya sama. Terus untuk adonannya tersebut aku tuh nggak pakai tepung sama sekali, karena kalau suami yang lebih suka seperti ini teman-teman. Aku pernah coba di apa sih namanya, dikukus, terus aku udah coba pernah ya dikasih tepung, dan mereka tuh kurang doyan, kurang demen, lebih enak seperti ini. Jadi ya wis, kita balik lagi kayak awal ya, kayak gini nih. Ini masih ada lebihan lumayan ya tinggal berapa lagi, jadi mau aku simpan aja. Terus ini pun sama, aku masukin ke freezer dulu sambil nungguin nuggetnya itu agak keras. Di sini aku mau nyuci piring terlebih dahulu, karena ini tuh piringnya terlalu banyak banget, udah numpuk di wastafel aku, udah nggak muat, karena memang wastafel aku tuh ukurannya yang kecil teman-teman. Kayaknya kalau nggak salah ini tuh kan ada beberapa pilihan ya, terus wastafel aku tuh dia ukurannya yang paling kecil. Ini aku cepetin aja kayak gini biar lebih cepet. Dan karena suami tuh nggak pulang kemarin, jadinya piring ini aku dari pagi kalau nggak salah, iya dari pagi aku nggak nyuci piring sama sekali, baru sempat nyuci piring sekarang. Kalau malam ini katanya sih suami pulang, jadi aku buru-buru masak gitu kan ya, takutnya dia mau makan atau gimana gitu. Alhamdulillah ini cucian piring aku udah selesai. Di sini aku taruhin kayak gini aja. Untuk wajan aku masih pakai wajan bolde yang ungu dan juga yang pink. Untuk choppernya juga aku pakai yang Miko sama oven. Itu masih pada awet, apalagi si blender nih. Aku tuh kalau bikin bumbu apa gitu ya pasti pakai blender yang ini. Terus sama choppernya juga pakai yang ini. Kalau chopper yang gede aku pakai buat kalau misalnya bikinnya banyak, kalau ada acara-acara gitu, atau ada teman-teman suami, pokoknya porsi besar lah ya, baru aku pakai chopper yang gede. Kalau misalkan nggak terlalu banyak aku pakai yang ini aja. Untuk wajan yang pink ini masih aku pakai teman-teman, dia sempat jatuh pas pindahan, agak penyok gitu, udah nggak bulat sempurna, tapi dia masih enak banget dipakai, bener-bener lengsang apa ya, nggak lengket gitu. Terus bagian pantatnya juga ya, namanya juga udah 5 tahun, jadi agak-agak gosong gitu bagian pinggirnya. Tapi kalau bagian tengahnya mah masih bisa dikincelongin lagi, itu nanti pakai abu gosok. Alhamdulillah cucian piring aku udah selesai, udah beres. Tinggal aku lanjutin mau ngebilas
ini cucian aku. Jadi ini tuh udah dibilas, udah digiling, terus aku bilas, aku giling lagi. Lanjutin ini mau aku keringin terlebih dahulu. Kalau misalkan ngejemurnya mah gampang, bisa besok pagi ataupun besok siang. Yang penting mau udah dicuci terlebih dahulu karena suami nggak pulang kemarin. Jadi cucian aku nggak banyak, itu kita cuma baju aku sama anak-anak aja. Di sini aku lanjutin masak untuk Pak suami dan juga untuk anak-anak. Karena suami tadi ngabarin dia mau OTW pulang, hari ini pulang sore. Ini aku bikin sambal, terus goreng tahu sama goreng apa itu tadi, terong. Jadi dia tuh demen banget terong digituin, nggak disambelin gitu ya, cuma digituin doang. Dia tuh demen banget. Ini untuk sambalnya aku cuma pakai bawang merah, terus cabe, habis itu bawang putihnya mentah. Nah untuk tahunya aku beli 5.000 waktu kemarin pas belanja mingguan. Terus ini lebihannya tinggal segitu. Untuk sambalnya ini udah jadi aku langsung satset. Nanti kalau misalkan udah langsung mau pada makan, aku gorengin nuggetnya, jadi biar nggak dadak gitu. Ini untuk sambalnya kayak gini aja. Nanti kasih minyak yang panas, disiramin ke sini. Jadi ini tuh namanya sambal apa ya? Kalau di aku sih bahasanya sambal goang, sambal bawang. Pokoknya kayak gitulah sambal goang. Terus ini nuggetnya aku goreng beberapa. Nggak taunya Kara tuh dia dicemilin. Karena memang nuggetnya ini cuma dicemilin juga udah enak banget sih teman-teman. Apalagi buat lauk gitu ya. Dicemil enak, buat lauk juga enak. Untuk lauknya aku jadiin satu seperti ini. Ini barangkali ini ada teman-teman mau bikin nugget simple ala aku. Ini simple banget bikinnya, satset tanpa tepung, tanpa tambahan apa-apa. Jadi ini bisa kita atur sendiri ya. Mau pakai kaldu jamur, mau pakai apa gitu bisa kita atur untuk keluarga gitu ya, untuk anak-anak. Karena kan ingredients komposisinya kan kita tahu sendiri gitu. Nah itu minyak panas aku siramin ke sambalnya seperti ini, lalu aku kasih garam, penyedap rasa. Karena memang aku tuh kalau masak nggak pakai gula, terusan nggak pakai micin, jadi cuma garam penyedap udah. Ini juga udah wangi, udah enak. Nah ini untuk nuggetnya aku goreng segini dulu. Nanti seandainya kalau kurang baru deh aku goreng lagi. Karena kalau misalnya goreng langsung gitu ya, nanti dia tuh agak-agak alot gitu. Selesai masak jangan lupa buat dielap-elap bagian kompor dan juga bagian meja dapur. Tapi di sini aku ngelap bagian kompor aja. Habis itu aku sapu-sapuin karena kan kalau habis masak tuh pasti ngeres, pasti risih. Biar enak meskipun udah malam. Jadi aku buangnya ke sono, ke arah tempat wudhu. Nanti tinggal disiram aja. Terima kasih udah nemenin aktivitas aku hari ini. Jika ada salah kata, salah ucapan, mohon maaf, mohon diluruskan karena aku hanya manusia biasa. Sampai di sini dulu kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan aku berikutnya. Salam sehat, salam semangat. Jangan lupa untuk bersyukur.